yang berdaulat atasku. Ya benar Tuhan, biarlah firman Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu yang mengubahkan dan memulihkan setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan kami bisa datang kepadamu. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Kami rindu hidup kami diubahkan. Kami rindu Tuhan digairahkan kembali. Kami rindu dibangkitkan Tuhan, supaya kami hidup di dalam Engkau dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas setiap kami. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Hati hamba-Mu supaya tersampai semua pesan-Mu Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bersyukur, terima kasih. Mohon izin Pak Pendeta mau sharing pagi hari ini renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Setiap hari ketika kita mulai bangun tidur, itu kesempatan yang Tuhan beri atas setiap kita. Ada hal yang selalu pasti harus kita kerjakan adalah mengambil keputusan. Kita bisa memutuskan untuk bangun, kita bisa memutuskan untuk tetap tidur, gitu ya. Kita bisa mengambil keputusan untuk makan sesuatu, atau kita bisa mengambil keputusan untuk tidak makan sesuatu. Segala sesuatu di dalam hidup kita ditentukan keputusan itu yang akan mempengaruhi apa hasil yang akan kita terima. Jika kita tidak ada seorang manusia pun yang pengen hidupnya gagal. Setiap kita pengen semua berhasil. Tapi banyak orang melalaikan bahwa keputusan di dalam hidup kita menentukan hasil akhir. Dan kita mau belajar kepada Tuhan bahwa setiap keputusan di dalam hidup kita selalu harus berdasarkan firman Tuhan. Jika kita mengambil keputusan atas keinginan kita sendiri, saya mau begini, saya mau begitu karena pengalaman, saya mau begini begitu karena kehendak saya mau kerjakan ini, saya mau sekolah di sini, saya mau kerja di sini, saya mau tinggal di sini. Jika semuanya tidak diambil keputusan karena kehendak Tuhan, kita bisa akan mengalami banyak masalah gitu ya. Tapi kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan benar di dalam hidup kita. Ketika kita mendasarkan seluruhnya kepada kehendak Tuhan, firman Tuhan. Gak mungkin kita bisa mengerti firman Tuhan tanpa kita membaca firman Tuhan. Banyak yang berkata bagaimana cara mendengar kehendak Tuhan supaya kita tidak salah melangkah. Baca firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada hati kita apa yang harus kita perbuat. Dan ketika Tuhan sudah berbicara, belajar untuk taat. Satu firman Tuhan di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memulai hari, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ketika kita mau berbuat apapun, segala sesuatu di hidup kita tergantung di dalam keputusan kita. Apakah kita mendasarkan keputusan kita berdasarkan firman Tuhan? Kerajaan Allah berbicara tentang kehendak Allah. Bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Dengan kita datang kepada Tuhan dan kita mau baca firman Tuhan dan merenungkannya dan mau mengerjakannya. Dan bagaimana kita mengerti kebenarannya? Kebenarannya selalu berbicara terhubung dengan ketaatan. Kebenaran Tuhan tidak akan menjadi kebenaran ketika kita tidak mentaatinya. Kita belajar tentang ketaatan, bagaimana kita bisa mengerti kebenaran itu bisa diaplikasikan di dalam hidup kita jika tanpa ketaatan.
Karena tanpa ketaatan kita tidak akan melihat janji Tuhan digenapi di hidup kita. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan, semuanya akan ditambahkan. Itu janji Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi jika tanpa ketaatan. Ketaatan dari apa yang kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar taat. Taat untuk mengasihi, taat untuk mengampuni, taat untuk memberi, taat untuk rela ditegur, banyak hal gitu. Ketaatan itu akan diuji ketika apa? Adanya masalah, ketika ada situasi yang tidak kita inginkan. Ketaatan selalu diuji ketika ada orang yang menyakiti hati kita. Apakah kita tetap taat untuk mengasihi? Ketika kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita, apakah kita bisa mengampuni? Itulah ketaatan yang Tuhan mau. Taat di situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita dapat perintah untuk melakukan sesuatu, mungkin kita punya banyak alasan untuk berkata ABC gitu. Tapi ketaatan itu satu keputusan yang harus kita pilih gitu. Memilih untuk taat berarti kita melihat akan mendapatkan janji Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan, bisa ketaatan itu melalui apa yang kita baca dari firman Tuhan, ketaatan melalui para pemimpin kita, bisa ketaatan melalui pembimbing kita. Kita bisa belajar untuk taat melakukannya. Bagaimana kita bisa taat kalau ketika kita tidak mau mempunyai kerendahan hati untuk mau melakukannya. Banyak hal saya punya banyak keputusan untuk berkata tidak tentang segala hal yang terjadi di hidup saya. Untuk banyak hal ya, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi saya harus berkata iya. Termasuk saya sampaikan firman Tuhan ini, sebetulnya tubuh fisik saya masih capek sekali, tidak bisa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi saya belajar untuk taat. Saya belajar untuk taat. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya tanpa banyak persiapan, saya bilang sama Pak Yoses, tolong persiapan Pak, kalau saya nggak kuat, tolong sampaikan, karena secara fisik kelelahan. Saudaraku, 2 minggu naik turun gunung, panas dingin semua harus saya lewati, dan saya bersyukur bisa belajar untuk taat dalam semua kondisi keadaan yang terjadi. Saya bersyukur dan saya diberkati Tuhan luar biasa dengan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Belajar dari bangsa Israel, karena ketidaktaatan bangsa Israel, dia bisa berputar 40 tahun dan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan. Joshua dan Kaleb, karena dia taat, dia percaya kepada Tuhan yang besar, yang sanggup mengalahkan orang-orang yang besar di sana yang dia lihat, penguasa yang besar. Dia sanggup untuk taat, mempercayai Tuhan. Musa yang luar biasa dipakai Tuhan, karena ketidaktaatannya, karena kemarahannya, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena banyak yang bersungut-sungut, banyak yang marah, banyak yang protes, banyak yang tidak setuju, banyak yang memberontak, sehingga tidak sampai kepada tanah perjanjian. Kita mau belajar dari perjalanan bangsa Israel. Kita semua pasti ingin masuk tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, yang terjamin di dalam Tuhan, yang ada kehidupan, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan topang, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, penuh dengan janji Tuhan. Di sana kita mendapatkan penggenapan demi penggenapan. Tapi ketika kita dihadapkan kepada masalah, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mengambil keputusan untuk tidak taat. Sama halnya dengan bangsa Israel yang tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Kita mau belajar dari bangsa Israel, bagaimana supaya setiap kita memilih untuk taat, bukan ngomel, bukan
bersungut-sungut dalam segala keadaan yang terjadi di hidup kita. Karena satu hal yang perlu kita tahu, semua yang terjadi di hidup kita atas seizin Tuhan. Jadi teruslah belajar untuk taat. Ketaatan Nuh, dia menyelamatkan keluarganya. Dia membawa keluarganya selamat. Karena Nuh taat. Apakah Nuh tidak dicemooh? Dicemooh. Dan bahkan mungkin istri dan anak-anaknya malu karena dicemooh, karena direndah, karena dianggap tidak waras gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan normalnya manusia gitu. Tapi ketika di dalam ketaatan, Tuhan membuktikan ketaatannya itu sebagai satu kebenaran, dan akhirnya Nuh menyelamatkan keturunannya. Ketaatan kita itu harus diturunkan kepada anak-anak kita. Ketaatan itu akan memberi pengaruh kepada anak kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketaatan kita akan mengubahkan lingkungan kita. Ketaatan kita akan membawa dampak kepada generasi di mana kita ada. Ketaatan kita yang bisa mengubahkan, yang bisa memulihkan. Karena ketaatan Yesuslah kita selamat hari ini. Karena ketaatan Yesus mati di kayu salib supaya kita selamat, dan karena ketaatannya kita diselamatkan. Jika hari ini kita mengambil keputusan mau taat kepada Tuhan, sesakit apapun, setidak enak, setidak nyaman apapun, ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau setia kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan, kita akan sampai ke tanah perjanjian. Kita akan melihat penggenapan janji Tuhan terjadi di hidup kita. Amin. Mari kita terus kuatkan hati kita untuk kita memilih taat kepada kehendak Tuhan, supaya melalui ketaatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita muridkan, orang-orang yang di sekeliling kita, di sekitar kita, semuanya diubahkan Tuhan karena ketaatan kita. Karena ketaatan kita mau pergi, ketaatan kita mau menginjil, ketaatan kita mau melakukan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, ketaatan kita mau mengasihi sekalipun kita ditolak, tetap mengampuni sekalipun kita disakiti, tetap memberi sekalipun dalam kekurangan. Ketaatan yang Tuhan mau total, karena takut akan Tuhan 100% ketaatan. Tanpa ketaatan kita bukan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya dijamin oleh Tuhan. Amin. Setiap kita pasti pengen sampai ke tanah perjanjian. Semuanya pengen mengalami hal yang baik di dalam hidupnya, selalu berhasil di dalam hidupnya. Mari kita belajar untuk keputusan kita selalu bertanya kepada Tuhan, selalu merendahkan hati kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan untuk semua keputusan di dalam hidup kita yang akan kita pilih, apa yang kita putuskan. Bertanya kepada Tuhan dan belajar taat sampai Tuhan genapi apa yang Tuhan janjikan atas kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Belajar untuk mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan, untuk kami belajar taat kepada firman Tuhan. Semuanya akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada tanah perjanjian. Apa yang Tuhan janjikan di hidup setiap umat-Mu, kepada gereja-Mu, kami menerimanya karena kami mau belajar taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu.
taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Benar Tuhan, kami mau belajar taat kepada kehendak-Mu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di hidup setiap kami. Terima kasih, kami mau percaya kepada firman-Mu, kami mau percaya kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mau lanjutkan doa kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang memperhitungkannya Tuhan, Engkau yang mendengar seruan kami Tuhan. Dikuduskan setiap kami yang berdoa sampai kepada hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak Yuses, mohon Pak Yuses.